Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam segala kegiatan kita hari ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, setiap kita adalah manusia yang terbatas, dan setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia yang butuh pertolongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya, tetapi seringkali orang lain tidak bisa menolong kita pada waktunya. Dan memang sebenarnya firman Allah juga mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus hidup bersosial, kita harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi di sisi lain kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi saudara, yang harus kita andalkan untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang bagaimana yang kita akan dapatkan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Allah akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis bagi setiap saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati, sehingga di sepanjang hari ini saudara akan dibekali oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya.
Saudara, teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita punya imam besar agung. Saudara, berbicara tentang imam besar, di dalam perjanjian lama, imam besar bertugas sebagai pengantara antara umat-umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi imam besarlah yang menghubungkan apa yang menjadi permohonan umat-umat Tuhan kepada Tuhan, dan imam besar jugalah yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Artinya, imam besar berfungsi sebagai pengantara, penyambung antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah imam besar di dalam perjanjian lama juga adalah imam yang memiliki kelemahan-kelemahan, imam yang terbatas, bahkan imam yang berdosa. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini saya dan saudara punya imam besar agung. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, dari imam besar agung inilah, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yang telah menghubungkan antara kita dengan Allah, kita yang sebenarnya tidak layak karena kita berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita, kita yang terpisah dari Allah, kita yang telah diusir, manusia yang telah diusir dari Taman Eden, dan kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dan di dalam Dialah sebagai imam besar kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena imam besar kitalah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Saudara, adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan? Dan mungkin saudara sedang mengharap-harapkan pertolongan dari orang lain. Saudara rindu supaya saudara ditolong karena keadaan saudara begitu sulit mungkin saat ini. Keadaan saudara begitu berat mungkin saat ini. Mungkin di tengah keluarga saudara ada masalah yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang membuat saudara membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin dalam pekerjaan bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam profesi saudara ada masalah, persoalan yang hari ini sedang saudara hadapi, yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika saudara mengharap-harapkan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, ternyata tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang mengerti saudara, dan tidak ada orang yang peduli untuk menolong saudara. Atau bahkan mungkin ada orang yang mau menolong saudara, tetapi mereka tidak mampu untuk menolong saudara karena mereka juga terbatas. Mereka tidak sanggup menolong saudara karena mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi hari ini saudara jangan berkecil hati. Sekali lagi, ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah imam besar kita yang menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Dialah pertolongan kita. Dan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Dia, maka pertolongan kita itu tepat pada waktunya. Pada waktunya. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah film India ya, bahwa di film India sering kita lihat bahwa ada pemeran utama yang mengalami satu pergumulan, lalu kemudian dia bergumul di dalam kisah itu saudara, lalu kemudian akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulan itu, lalu kemudian datanglah polisi setelah semuanya selesai. Itu sebabnya sering disebut dengan pertolongan yang terlambat. Saudara, dalam hidup ini juga seringkali demikian. Kita menunggu-nunggu pertolongan, kita menunggu-nunggu pertolongan setelah semuanya terlambat. Ada orang-orang yang berkata, kalau tadi aku tahu, maka aku akan menolong kamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan langsung datang kepadamu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada umumnya itu hanya lip sync saudara. Kalau tadinya dia tahu juga akan begitu-begitu juga, karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati saudara. Ada pertolongan dari Tuhan
Dan pertolongan itu bukan pertolongan yang datang terlambat, tetapi pertolongan yang tepat pada waktunya. Karena dia tahu segala sesuatu, dia tahu pergumulan saudara, dia tahu apa yang saudara hadapi, dia tahu beratnya beban yang sedang saudara pikul. Dan kalau dia menolong, maka pertolongannya akan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa pertolongan yang tepat pada waktunya itu kita dapat terima dari rahmat Tuhan, dan kita dapat temukan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa saudara? Bukan karena kelebihan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kita punya ini, itu, dan sebagainya sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan itu semata-mata kita terima dari rahmat dan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa saudara? Hari ini kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, di mana pertolongannya itu hanya dapat kita terima oleh karena rahmatnya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya. Sadarilah hari ini bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana pertolongan itu saudara akan terima dari kasih karunia Tuhan, dari rahmat Tuhan, dari belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya itu. Bagaimana supaya saudara yang hari ini mungkin bebanmu berat, mungkin hari ini pergumulanmu berat, bagaimana supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita belajar saudara, kita lihat ke dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan kita saudara? Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah penolong kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli untuk menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang saudara, bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kita. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga dan kemudian merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela terhina supaya saya dan saudara, oleh karena rahmat dan belas kasihannya, kita mendapatkan pertolongan kita. Tetapi bagaimana supaya pertolongan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, teguhlah berpegang kepada pengakuan iman kita. Kalau saudara berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara, maka saudara akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, jemaat-jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau dikatakan teguh berpegang kepada pengakuan iman, karena pada waktu itu ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya untuk mempertahankan iman mereka. Dan di sisi lain ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimana mereka harus bertahan, mereka harus belajar, dan mereka harus memahami iman yang benar supaya mereka tetap berpegang kepada iman yang benar. Jadi kalau dikatakan mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka, karena mereka memang ada tantangan yang mereka harus hadapi, karena ada pergumulan yang harus mereka hadapi, dan ada ajaran-ajaran sesat yang harus mereka hadapi. Artinya dalam banyak tantangan tersebut mereka harus bertahan untuk berpegang teguh kepada iman, pengakuan iman mereka. Dan hari ini dalam konteks yang berbeda saudara,
Mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seperti mereka, tetapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, umat-umat Tuhan di zaman modern ini adalah tantangan kecanggihan zaman. Ada begitu banyak godaan untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan karena canggihnya zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu sepertinya bisa kita perbuat. Segala sesuatu sepertinya bisa kita lakukan. Sepertinya apa yang kita butuhkan bisa kita terima dengan sekejap. Jadi itu membuat banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal satu kali petikan, maka dunia ini bisa hancur oleh karena murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saat ini ada gempa puluhan skala Richter, saudara. Tuhan goyang ke kanan dan ke kiri dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Jadi secanggih-canggihnya, semaju-majunya zaman ini, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah murka, semuanya akan binasa. Dan untuk kita mendapatkan pertolongan, kita harus berpegang teguh kepada pengakuan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara harus berpegang teguh kepada pengakuan itu. Lalu kemudian, saudara, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus yang adalah pengantara kita dengan Tuhan, Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Bahwa imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ketahuilah saat ini bahwa Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang mengalami dan merasakan apa yang saudara rasakan. Dia mengerti keberatan-keberatan saudara. Dia mengerti beban saudara saat ini. Dia mengerti persoalan saudara. Dia mengerti segala beban saudara. Dia mengerti penyakit saudara. Dia lebih sakit dari apa yang saudara alami demi untuk menebus saudara. Dia mengerti penderitaan saudara. Dia lebih menderita daripada penderitaan yang sedang saudara pikul saat ini. Dia menderita untuk menebus kehidupan saudara. Dia mengerti tentang beban berat saudara karena salib yang besar itu Dia pikul dengan terseok-seok saudara untuk menebus saudara. Dia mengerti penyakit saudara karena cambukan-cambukan itu Dia alami dan begitu mengerikannya Dia rasakan saudara. Tetapi Dia tidak menyerah. Dia tanggung itu dan Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Karena Dia terlebih dahulu sudah rasakan itu untuk menanggung kita saudara, untuk menebus kita. Jadi ketahuilah bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Ada orang yang meminta doa saudara dan berkata, sekian lama aku sudah berdoa, sekian lama aku sudah memohon. Sepertinya Tuhan itu tidak mempedulikan aku. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong aku. Dengar saudara, jangankan untuk menolong saudara, bahkan untuk dicambuk demi cambukan Dia rela untuk saudara. Dipaku di kayu salib Dia rela untuk saudara. Darahnya mengalir, Dia begitu menderita dan semuanya itu Dia tanggung. Dan Dia rela menanggung semuanya itu untuk saya dan saudara. Jadi saudara, Dia Allah yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya saat ini tetaplah melangkah. Karena sebenarnya ada Tuhan yang merasakan apa yang saudara rasakan. Kesedihan saudara, pergumulan berat saudara, keletihan saudara, kelemahan saudara saat ini oleh karena beban persoalan hidup. Dia Allah yang merasakannya dan Dia Allah yang turut mengalaminya. Lalu kemudian saudara, di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, supaya umat-umatnya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya, saudara, untuk mendapatkan pertolongan kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan rahmat. Di sanalah kita akan menemukan kasih karunia, dan di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dia hidup dalam dosa, dia hidup jauh dari Tuhan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Dengar, saudara, doa itu bukan sekedar saat kita sujud dan meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah setiap saat dan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ketika saudara menjalani kehidupan saudara, itu sebenarnya bagian dari doa. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan, melaksanakan apapun yang kita lakukan, dan kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika ada orang-orang yang mungkin pagi dia bangun lalu kemudian berdoa, lalu kemudian sepanjang hari dia jalani hidup dalam dosa. Lalu malam ketika sampai di rumah, sebelum dia beristirahat, dia berdoa bergumul. Besok pagi berdoa lagi. Tetapi sepanjang hari dijalani dalam dosa. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan hari ini saudara merasa begitu jauh dari Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk menerapkan firman Tuhan, saudara, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya dalam segala pergumulan kehidupan saudara, saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam segala pergumulan saudara, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada iman kita, pengakuan iman kita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah pertolongan kita. Lalu pahamilah saudara bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, karena dia terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang tepat pada waktunya itu akan menyelesaikan segala beban, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi saudara, membaharui saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Berkati anakmu ini, tolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jadilah Engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang menolong mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus merasakan dan peduli kepada kami. Dan bahwa Engkau
selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi kami ketika kami mendekatkan diri kepadamu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kami temukan rahmat dan kasih karunia, dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-mu, dan ajar mereka menerapkan firman-mu dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban mereka, persoalan mereka, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati semua. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya tetap hadir dan bekerja di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu.
Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.